notice loh, tapi emang itu anak gak ada Sudah sopan santun, dibales, ngebales kayak sekarang. apa kayak. Sudah dibales. Oh, udah dibales. Bilang apa, Dok? Iya Spill dong. om, iya om, nanti aku capture aja, aku kirim. Iya om. Iya, Aku dipanggil Kira om. Om. Ya bener lah, om lah. Om. Secepat. Fadel. Info dukun dong, Bro. Kayaknya mantep banget nih Ya, dukunnya gua Fadel. rasa itu keluarganya si Fadel itu kayaknya keluarga dukun deh, dukun santet deh. Fadel, info dukun dong, Bro. Kayaknya mantep banget nih Ya, dukunnya gua Fadel. rasa itu keluarganya si Fadel itu kayaknya keluarga dukun deh, dukun santet deh. Gue rasa. Tapi sama aku, Kalau cowok itu sopan. Walaupun aku jadi om, sopan ya jawabnya. Nanti aku capture. oh tapi udah bales ya. Bales, gara-gara kan udah viral itu chat aku ke dia. Nanti naik. Oh tapi setelah viral dulu, baru Setelah viral. Iya, Setelah itu viral kan dulu karena, baru itu dibalas. kan karena tadi di wawancara ditanya, gimana DM-nya Dokter Oki gitu kan. Baru dibalesnya. Curiga deh itu wartawan suruhan aku deh. Iya. gue juga tadi ada nitip sama wartawan. Ya Allah. Katanya video yang gue kirim katanya muter-muter nggak ada tanggalnya di. Itu dari tetangga lu, Fadel. Tetangganya Loli, ya. Itu tetangga pada keberisikan. Kalau kalian berantem bisa nggak? Kalau misalnya berantem tuh modenya mute, bisa. Loli, mendingan lu tuh ya pacaran sama si Limbat. Kalau berantem palingan cuma gimbal juga kok Limbat. Jangan salah, Libat bisa ngomong, enak aja lo. Tapi kan dia kan setidaknya kan kalau misalnya berantem argumen paling cuma nggak pakai mukul. Kalau sama Limbat lu malah nanti kena ilmu dalam. Jadi kan siapa tahu pokoknya diem tau muntah darah gitu loh. Iya makanya. Ini kan muntah paku gitu. Daripada sama Fadel bentar-bentar lu biru-biru, sebentar lu bilangnya itu dipukulin gara-gara ketahuan selingkuh, bentar lagi lu bilang lagi itu kepentok sih begitu, memarah nyebar. Dokter, Tapi emang bodoh ya. Besoknya klarifikasi itu kan sakit hatiku. apa gimana Dok? Udah capek-capek ngeditin video emak sama anak bersama dari kecil, video berpelukan. Besoknya klarifikasi. Capek, kata dokter Oki. Capek. Udahlah dokter Oki tuh ya, gue lihat tuh ya, bikin video. Yang buat video itu suruh tim, ini edit sendiri. Iya, dia dokter Oki tuh udah berusaha bikin apa ya biar dia tersentuh. Malah bikin klarifikasi belain si keluarganya si Fadel. Maksud gue di sini tuh yang sentral itu keluarga lu Loli. Ya. Bukan Ya si mungkin Fadel. bukan, itu anak mungkin lupa kali. Itu anak mungkin lahirnya udah umur 16 kali. Dia nggak tahu dalam kandungan sampai umur 16 tahun itu yang ngerawat siapa, yang membiayai siapa, yang memberikan kasih sayang siapa, lupa. Dia mungkin kebanyakan kejedot sama si Fadel Hanoman itu kali, semuka beruk. Mungkin gua rasa itu udah gagal otak, say. Dok, kalau misalnya nih menyebar itu mungkin nggak disebabkan oleh misalnya kayak kepentok pintu atau kepentok meja. Dokter udah tahu kan memarnya kan? Iya udah tahu itu dipukul kayak gitu. Tuh. Dan Karena ini baru yang bagi resapan darahnya tuh menyebar. bagi yang nonton kita disclaimer dulu nih supaya netral, kita nggak ngebahas tentang anak itu, kita ngomongin tentang ilmu. Kalau seseorang telah melakukan aborson itu mau gimana pun di USG pasti akan tetap kelihatan jika ada dinding rahimnya itu seperti apa, ataupun masih basah awam masih basah atau enggak, dan lain-lain. Jadi tidak mungkin bisa tertutupi. Terus juga selaput ininya kalau sudah hilang mahkotanya juga tetap ketahuan. Jadi mau gimana pun kalau mereka tutupin tetap akan ketahuan seperti itu. Jadi
malah bisa kena pemberitaan kebohongan publik ataupun kebohongan kalau seandainya mereka apalagi udah buat klarifikasi seperti itu. Kalau seandainya yang mereka buat kebohongan itu ada berita itu bohong, jadi nggak ada ceritanya. Dokter harusnya semua dokter spesialis obgyn mau dimanapun tidak mungkin memalsukan hasil dari USG-nya. Tapi kalau mau maka dari itu udah di RSCM aja, rumah sakit pemerintah yang integritasnya kan terbilang nomor 1 lah untuk rumah sakit pemerintah tuh di RSCM. Kalau seandainya ngerasa dibilangnya dulu nanti ubah hasilnya ataupun apa, udah pilih aja RSCM kayak gitu yang integritasnya rumah sakit pemerintah tuh. Iya, dia kan alasannya waktu itu tidak mau diantar periksa atau periksa sama kita karena dia takut datanya dirubah. Ya namanya data pasien itu adalah privacy dan confidential. Jadi tidak sembarangan, bahkan dokter pun juga tidak bisa seenaknya merubah gitu loh. Gue kalau jadi Loli ya, ada dokter Oki yang segitu baiknya, gue akan ajak dokter Oki, ayo om, temenin aku untuk periksa sebagai bukti bahwa aku tidak. Udah nambah anak perempuan, ku ajakin ini dulu nyalon, ku ajakin ini treatment, ajakin beli baju, shopping, sudah itu udah bagusan bentuknya lagi, baru ketemu ini sama emaknya. Biar emaknya keinget muka anaknya yang dulu. Sekarang nggak berbentuk udah. Enggak, lagian gini aja ya. Anak broken home itu banyak banget di Indonesia, tak terhitung. Tapi tapi banyak juga anak broken home yang tahu orang tuanya single parent, dia lebih mentingin pendidikan dibanding kehidupan yang bebas. Tuh lihat sekarang begitu tampilannya. Lihat. Dokter Oki udah mau belanjain lu, Loli. Yolo, dengerin nih buat semua ya, buat semua nih yang nonton, saya kasih tahu ya. Walaupun anak-anak saya itu kurang kasih sayang, bahkan dibesarkan tidak dengan sosok seorang ayah, tapi insya Allah kasih sayangnya tidak pernah kurang kayak keluarga yang normal ya. Banyak banget keluarga broken home tapi anak-anaknya memilih pendidikan paling utama dibanding kehidupan yang bebas. Karena di keluarga gua atau di keluarga-keluarga yang lain, kalau keluarga gua, bokap gua apalagi selalu bilang, "Nak, kalau kamu mau bebas, ketika kamu sudah mengerti tentang isi di dunia ini, dan ketika umur kamu sudah pas, kamu boleh menentukan hidup kamu mau dibawa kemana. Dan kalau kamu sudah bisa menghasilkan uang, tapi kamu harus selesaikan dulu pendidikan. Kalau saja itu anak mau sabar sedikit, 2 tahun lagi, dia masuk universitas, dia bisa pilih universitas mana aja. Di situ dia mau badung, dia mau nakal sesuai usianya, dan pasti lingkungannya juga bagus. Kenapa? Karena pasti lingkungannya nggak ada orang Indonesia. Yolo, Dr. Oki, di UK itu, sepinter apapun anak-anak, tidak ada yang namanya beasiswa gratis. Semua pakai uang. Dan tidak bisa kayak kita di Indonesia nih. Gue males masuk kampus, lu kerjain ya ulangan gue. Gak bisa, di luar negeri gak bisa. Titip absen. Gak bisa titip absen, gak bisa suruh orang kerjain tugas. Jadi anak-anak yang udah di luar negeri itu udah pasti pinter. Karena dia pasti sekolah, belajar aja kerjaannya. Dan gue tuh nggak ngerti sama otak ini anak tuh didoktrin apa sama orang sampai akhirnya dia membelot sebebas ini, bahkan bebasnya sudah keluar jalur. Kalau misalkan dia bebas-bebas, misalkan gini, iya aku dikekang, oke mau bebas. Kayak gimana sih contoh mau bebas aja? Mungkin dia tidak tahu kehidupan luar. Kayak dia biasanya jadi kan, anak aku lebih terkekang deh kayaknya. Direnangin lu tiap hari, tahu Loli? Direnangin lu tiap hari. Maksud gue gini loh, kalau dia mau bebas lah sewajarnya. Kayak cuman misalkan dia kan gak pernah nongkrong sama temen-temennya, pergilah nongkrong sama temen-temennya. Misalkan dia gak pernah ke klub, pergilah ke klub kalau mau tahu. Dia mau minum, silakan minum. Tapi jangan sampai kebablasan, jangan sampai hilangin mahkota yang selama ini dijaga betul oleh ibunya gitu loh. Dan ibunya itu selalu mentingin apalagi kan apalagi pas di UK itu ada video dia mabuk. Sumpah itu gua nggak habis pikir sih dia pergi sama siapa. Lu tahu ya, gak? Dan dibiarkan loh. Itu. Ini karena itu kita bertiga aja ya, karena kita bertiga dan ini sudah jadi konsumsi publik ya. Jadi gue bilangin aja ya. Semenjak itu anak sudah tidak ada di genggaman gue, lihat dari cara dia berpakaian, ya.
itu udah bukan anak Nikita Mirzani lagi, karena anak Nikita Mirzani nggak mungkin senorak itu pakaiannya. Dia pakai dress taplak meja, yang dress hordeng yang kayak begitu, warna-warni, copang-camping. Kalau dibilang malu, gue malu banget karena emaknya aja stylish banget gitu loh. Dan kalau sama gue tuh semua orang itu gue liatin dari head to toe, dari pala sampai ujung jempol. Gue nggak ngerti. Pacar aja diurusin apalagi anak kan. Iya. Jadi aku tuh nggak ngerti sebetulnya, Dok. Yang dia minta kebebasan itu kebebasan seperti apa? Nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Pacar aja diurusin apalagi anak kan. Iya. Jadi aku tuh nggak ngerti sebetulnya, Dok. Yang dia minta kebebasan itu kebebasan seperti apa? Nggak ngerti. Gitu loh. Ya mungkin sama lu. Sampai sekarang tuh satu keluarga tuh bingung karena kalau dibilang dia bilang dikekang, ya memang dikekang. Jangankan dia, semua anak-anak gua yang masih tinggal di rumah gua harus ikutin peraturan gua. Setuju itu. Aku sangat setuju 1.000.000%. Peraturan gua, silakan hengkang. Yang penting saya sebagai orang tua sudah melakukan kewajiban saya sebagai ibu. Selesai. Kalau anaknya udah keluar jalur, untuk apa kita genggam lagi? Biar aja sadar dengan sendirinya. Lucu banget gitu, lu udah bikin kesalahan, udah bikin malu, tiba-tiba main terima-terima, oh nggak bisa begitu. Dulu, kalau dalam kehidupan dulu ya, Dok. Aku seperti Nikita Willy aja tetap melakukan itu kok kayak Nikita Mirzani. Dok, zaman dulu kalau aku mau ngikutin aturan orang tua zaman dulu, aku tuh bukan lagi digaplok pakai tangan, tapi pakai sapu lidi, sapu ijuk. Sama pakai ini sapu ijuk itu yang tongkat sapu itu bener. Gesper, bukan gespernya, tapi kepala gesper yang pernah kena kepala. Aku bolos aja dilindes loh pakai bulldozer. Ya kan? Sama. Nah, anak zaman sekarang itu nggak bisa dipukul, Dok. Beda asuhannya sama anak-anak zaman dulu, termasuk aku sama dokter mungkin ya, atau Yolo mungkin nggak tahu ya, lo disiksa apa enggak sama orang tua lu dulu. Tapi kalau gue pernah disiksa sama orang tua gue, tapi bukan disiksa ya, kayak lu nggak dapat Disiksa kasih pelajaran. ya, kamu nggak dapat ranking Ki, oh kamu kena pukul. Jadi rata-rata anak-anaknya bokap dan nyokap itu semua ada rankingnya gitu. Tapi memang ternyata setelah dipikir-pikir, oh bener juga ya. Jadi dari dulu bokap keras ya, karena jadinya ya jadi sekarang nih kita Mirzani. Mungkin kalau bokap mendidik gue kelemar-kelemar, ya gue jadi kelemar-kelemar sekarang. Gini loh, kalau Gen Z, ini kan si Loli kan termasuk Gen Z ya. Mungkin dia mikirnya tuh kalau misalnya dikekang, wah gue tidak punya kebebasan untuk berbicara. Bukan itu Loli maksudnya. Cuy, Bukan itu. Kalau ada Z, kalau bisa nggak selain Z itu? Gen Z. Gen Z. Gen Halilintar. Aduh ya Allah. Kalau sekarang tuh ya anak dipukul, padahal itu karena kesalahan dibilang penyiksaan. Beda penyiksaan sama dikasih pelajaran tuh beda. Kalau penyiksaan tuh yang ada di TV, anak disiksa, dikekep sampai meningsoy. Nah itu namanya penyiksaan. Kan kalau sekarang, waktu itu kan netizen awal-awal keluar gosip ini, oh dasar lu kasar sama anak. Gue mau kasar sama anak pun itu anak gue, selama anak gue tidak merasa nggak mengalami luka-luka atau apapun itu ya itu anak gue mau siksa, gue mau apa itu urusan gue, karena gue yang membesarkan. Ya, orang tua punya pola asuh sendiri. Iya, makanya dipikir tidak mungkin ada orang tua yang pengen ngebonsai anaknya sendiri. Nggak mungkin. Itulah karena gue juga bingung. Kayak netizen, gampang banget digiring opini. Nanti sebentar pada ke aku, Dok. Nanti sebentar aku dibully. Nanti ada lagi misalnya apa? aku ikut turun tangan, kasihan banget. Udah sebaik mungkin malah disalah-salahin. Gitu. Tapi bener loh Dokter Oki, aku takjub banget loh. Udah sebaik itu ya, udah mau ngebujukin dia ngebujukin dua pihak loh, ngebujukin si Niki sama si Loli, sampai ke si Fadel juga dibujukin. Aku tuh sudah berhasil membujuk Nikita Mirzani. Si Niki udah mulai melunak. Tapi diam kok Niki, nggak usah ini. Lalu dia klarifikasi, enggak lah. Nah. Capek. Udah mulai melunak dia. Aku sedih Dok, mataku masih bengkak, aku habis nangis. Lu juga kan bilang sama gue,
Yolo gue nangis sampai jam 5 pagi. Berarti kan itu ada pintu hati Ya, lu yang terketuk. karena- Ketutup lagi. Bukan, karena biar gimana